Shalom, kita jumpa lagi di video kali ini. Pada video ini, kita akan membahas topik dengan judul Hakikat Fisika dan Peranan dalam Kehidupan. Ya, di sini hakikat fisika. Kalau Anda buka KBBI, ya, di sana ditulis atau diartikan hakikat itu sebagai dasar atau intisari atau cakupan. Jadi hakikat fisika berarti nanti kita bahas mengenai cakupan fisika atau intisari dari fisika itu beserta peranannya di dalam kehidupan. Ya. Mengingat begitu luas ruang lingkup ilmu fisika, maka penting bagi kita untuk mengetahui hakikat fisika, ya, agar bisa dijadikan sebagai landasan berpikir sebelum mempelajari ilmu fisika secara menyeluruh. Jadi pengetahuan yang baik tentang hakikat fisika akan membantu kita memahami fisika secara lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi ini dimulai dari pertanyaan yang sangat mendasar sekali di dalam ilmu fisika, ya, yaitu apa itu fisika, ya. Apakah selama ini mungkin Anda kenal hanya ilmu yang menggeluti hitung-hitungan layaknya matematika atau yang lain? Nanti kita akan mengetahui beberapa definisi atau beberapa jawaban mengenai pertanyaan mendasar ini, ya. Ya. Ini merupakan pertanyaan yang paling dasar dalam ilmu fisika, tetapi bagi kita ini sangat penting untuk menjawabnya, ya. Dengan mengetahui definisi fisika, maka kita bisa mendapat gambaran tentang cakupan materi yang akan dipelajari di dalam fisika. Ya, baik, kita lanjut. Ya, ini. Jadi ini beberapa pengertian mengenai fisika, mengenai pertanyaan dari slide yang sebelumnya tadi, ya. Yang pertama, pengertian fisika berdasarkan etimologi. Etimologi ini artinya asal kata, turunan katanya, ya. Asal bahasanya dari mana? Jadi fisika ini berasal dari bahasa Yunani. Tulisannya fisikos, yang artinya adalah alam. Ya, jadi secara singkat kita bisa katakan fisika itu adalah ilmu alam, ya. Nah, di dalam bahasa Inggris ditulis seperti ini, physics, ada S-nya, ya. Kalau tanpa S, maka itu diartikan body, sesuatu, something, atau benda, ya, atau body. Kemudian yang nomor 2, pengertian fisika secara terminologi. Ya, terminologi ini peristilahan kata, ya. Jadi istilah dari fisika. Di sini ditulis bahwa fisika itu adalah ilmu alam yang mempelajari tentang materi dan gerak serta kaitannya dengan energi dan gaya, ya. Anda fokus pada satu kata ini, yaitu materi, di mana materi ini nanti yang akan menghasilkan komponen gerak, energi, dan gaya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, gaya itu adalah kemampuan untuk melakukan gerak, gitu, ya. Gaya, kemampuan untuk melakukan gerak, atau dengan kata lain, gerak itu dihasilkan oleh gaya. Sementara energi adalah besarnya gaya, ya, dikali
jarak gitu ya, ada persamaannya. Dengan kata lain, gaya ada karena energi. Semakin besar energi, semakin besar gaya, dan juga semakin besar geraknya. Dan ketiga komponen ini dimiliki oleh materi, gitu ya. Nah, materi apa saja ya? Materi yang kasat mata, yang ada di sekitar kita, yang ada di alam semesta ini, yang bisa diraba, bisa dilihat ya. Dan juga materi yang tidak kasat mata. Nah, di sebelah sini ini adalah sampul buku dari Prijot Kafra yang berjudul The Tao of Physics ya, kesejajaran fisika modern dengan mistisisme timur. Mistisisme itu dipelajari juga di dalam fisika tak kasat mata ya. Namun sampai saat ini itu hanya sebatas pembahasan, namun belum ada bukti-bukti yang menjelaskan secara saintifik ya. Jadi ini materi yang tak kasat mata ini masih menjadi pertanyaan hingga saat ini. Baik, kita lanjut ke slide berikut. Ya. Yang ketiga, pengertian fisika secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang materi atau zat yang meliputi sifat fisis, komposisi, perubahan, dan energi yang dihasilkan. Mempelajari segala materi yang ada di alam semesta dan energi. Ya, jadi sejauh mata memandang, semua di sekitar kita itu adalah materi. Ya, jadi itulah yang dipelajari oleh fisika. Nah, sekali lagi, pengertian fisika di nomor 3 juga menyebutkan di situ tentang materi, kemudian ada energi. Ya, berikut nomor 4. Pengertian fisika menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Di situ dikatakan ilmu tentang zat dan energi ya. Ini kembali lagi dipertegas ya. Ilmu tentang zat dan energi hampir sama di atas. Hanya di sini yang dimaksudkan zat pada penjelasan ini adalah zat padat, cair, dan gas. Itu tetap saja kita sebut zat atau materi. Baik, kita lanjut. Ya, pengertian fisika nomor 5 menurut para ahli ya. Yang pertama menurut Herbert Drukses ya. Ya, dikatakan fisika adalah ilmu yang menguraikan dan menganalisa struktur dan peristiwa-peristiwa dalam alam. Dalam pada itu akan ditemukan aturan-aturan atau hukum-hukum dalam alam yang mungkin dapat menerangkan gejala-gejalanya berdasarkan struktur logika antara sebab dan akibat. Jadi menurut beliau ini ya, ilmu yang mempelajari kejadian-kejadian yang ada di alam atau fenomena-fenomena yang ada di alam ya. Dari kejadian itu, dari fenomena itu dipelajari, kemudian dihasilkanlah aturan-aturan atau hukum-hukum alam itu. Ya. Kemudian menurut Mikrajudin, katakan di sini fisika adalah cabang paling utama dalam sains karena berbagai prinsipnya menjadi dasar bagi setiap cabang sains lainnya. Jadi dia memandang bahwa fisika ini adalah dasar dari ilmu sains lainnya. Berikut Osa Pauliza ya, fisika merupakan sesuatu yang bisa diukur dan mempunyai nilai yang dinyatakan dalam bentuk satuan. Jadi ini lebih ke pemahamannya pada secara kuantitatif ya. Ini langsung kepada tindakan kuantitatif. Jadi ini yang kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Pengukuran yang menghasilkan nilai dan di dalamnya juga ada satuan. Itu beberapa pengertian mengenai fisika. Anda bisa simpulkan dari beberapa pengertian yang sudah disebutkan. Intinya fisika itu ilmu yang mempelajari mengenai materi dan juga energi. Oke, baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, ini mengapa sih kita belajar fisika? Apa pentingnya gitu ya?
Kalau Anda tanyakan kepada saya, maka saya akan menjawab dengan sederhana, ya, seperti yang tertulis di bawah ini. Mengapa saya belajar fisika? Ya karena saya pikir fisika ini mampu membantu memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Terbukti ya, pada saat ini kemajuan teknologi saat ini ya, kita bisa melihat mulai dari smartphone ya sampai pesawat antariksa, itu semua konsep-konsep fisika ada di sana ya. Ya, jangankan pada alat-alat teknologi, ya, kita juga mengalaminya setiap hari, fisika itu ya. Contohnya pada saat kita berjalan atau berlari, ya sebenarnya di sana ada konsep fisika yang bisa kita pelajari, ya. Ya, masih tentang mengapa kita belajar fisika. Nah, ini untuk lebih jelasnya, ya kita bisa melihat manfaatnya. Yang pertama, melalui fisika dapat menyikap rahasia alam. Kita akan memperoleh jawaban mengenai berbagai fenomena alam yang menarik. Ya, dulu kan orang masih bertanya-tanya, kenapa buah jatuhnya ke bawah? Ya, kenapa matahari bisa bergerak dari timur ke barat dan sebagainya. Nah, setelah adanya ilmu fisika, semuanya terungkap. Ya, baru-baru ini ada pertanyaan yang sudah bisa diungkap oleh ilmu fisika ini ya, seperti semburan sinar gamma. Ya, jadi dulu ini masih menjadi pertanyaan besar, semburan sinar gamma ini asalnya dari mana ya? Nah, pada tahun 2003 itu sudah terjawab ya. Itu dikaitkan dengan kematian bintang besar dalam sebuah peristiwa seperti supernova yang umumnya disebut sebagai kolapsar ya. Jadi itu sudah terjawab. Ada lagi pertanyaan yang dulunya sekarang sudah bisa terjawab ya, mengenai kuasar ya. Jadi sifat dari kuasar tidak dimengerti selama beberapa dekade ya. Nah, sekarang kuasar sudah diterima sebagai sebuah jenis dari galaksi aktif ya, di mana keluaran energi besar dihasilkan dari benda yang jatuh ke lubang gelap yang besar di pusat galaksi itu ya. Namun masih ada pertanyaan-pertanyaan yang hingga saat ini juga belum dijawab oleh fisika, seperti antimateri, antimatter ya, yang saya sudah sebutkan di slide berikutnya. Oleh Prijot Kafra sudah berusaha menjelaskan, mensejajarkannya ya dengan mistisisme timur, namun itu secara saintifik belum bisa terjawab ya. Ya, jadi antimatter itu ya, itu adalah materi yang terdiri dari antipartikel, dari partikel yang menyusun materi. Ya, bila keduanya digabung maka yang terjadi akan saling memusnahkan ya, atau dirubah menjadi partikel-partikel lain dengan energi yang sama ya. Itu menurut postulatnya Einstein ya, E sama dengan mc pangkat 2. Nah, itu masih memang sudah banyak yang dijawab oleh fisika, namun masih ada beberapa yang belum tersingkap ya, rahasia yang ada di alam ini. Kemudian yang kedua, kita akan ikut berada pada puncak prestasi intelektual manusia dalam upaya membahas semua gejala alam. Ya, ini bisa dipahami berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi dengan konsep fisika. Kita dapat mengembangkan alat yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Ya, ini sudah terbukti ya.
Fisika sebagai ilmu dasar mempunyai andil dalam pengembangan ilmu-ilmu lain. Ini juga fisika dapat digunakan sebagai hiburan dengan mengembangkan permainan yang bekerja berdasarkan prinsip fisika. Ya, ini banyak sekali digunakan prinsip fisika di taman-taman mainan ya. Salah satunya itu seperti apa namanya, roller coaster ya, benda yang berputar gitu. Mainan yang berputar. Ya. Kemudian yang terakhir, fisika melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis. Ya. Berikut, ya kita masuk ke pembahasan utama ini mengenai hakikat fisika. Jadi hakikat fisika itu ada 3, yaitu sebagai produk, ya, a body knowledge, sebagai sikap, a way of thinking, dan sebagai proses, a way of investigating. Ya, kita lihat pembahasannya satu per satu. Ya, fisika sebagai produk, a body of knowledge. Artinya apa? Di dalam ilmu fisika, ya, produk yang dihasilkan nanti ini ada beberapa ya. Pasti konsep atau hukum atau rumus atau teori itu adalah produk dari fisika. Nah, produk-produk ini dihasilkan melalui suatu proses yang sistematis ya, melalui suatu proses yang sistematis, dimulai dari kejadian yang ada di sekitar kita ya, kemudian kita amatinya ya, kita bertanya, kemudian kita menyelidikinya ya, mengumpulkan hasil penyelidikan, kemudian analisa, hasil akhirnya adalah suatu konsep atau suatu hukum fisika atau rumus fisika. Nah, jadi ini fisika sebagai produk karena memang dalam fisika ada konsep yang memang dihasilkan dari proses-proses yang dilakukan ya. Yang berikut ya, fisika sebagai proses ya, oke. Tadi yang pertama, fisika sebagai produk. Produknya ini ya, konsep ya. Di dalam konsep ada hukum, rumus, teori, dan model ya. Nah, itu bagaimana kita perolehnya? Tentu di sini melalui suatu proses ya, melalui percobaan, di mana di dalam percobaan itu ada proses yang sistematis ya, yang kita sebut di sini sebagai metode ilmiah ya, atau scientific methods ya. Ya. Jadi dimulai dari bagaimana kita menentukan apa namanya, menentukan masalahnya, membuat hipotesa ya, bereksperimen ya, mengumpul data ya, kemudian menyimpulkan, kemudian mengevaluasi ya, kemudian apa namanya, hasil evaluasi ini dicocokkan lagi dengan masalah yang muncul, apakah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti diulang lagi. Jadi itu sebuah proses untuk menghasilkan suatu produk. Ini kita sebut sebagai scientific methods ya, atau metode ilmiah. Nah, Anda akan mempelajarinya lebih jauh mengenai metode ilmiah dalam mata kuliah khusus. Kalau Anda mendapatkan mata kuliah apa namanya, metode ilmiah atau metode penelitian, nanti di sana akan dibahas lebih jelas, lebih lengkap. Ya, ini masih fisika sebagai proses. Jadi secara singkat ini ya, melalui proses ya. Pertama mengamati, kemudian antara mengamati dengan teori atau penemuan, di sini ada scientific methods ya, di sini yang sudah disebutkan di slide barusan. Kemudian teori yang dihasilkan diuji, apakah diterima atau tidak. Kalau diterima ya sudah disahkan, kalau tidak diterima berarti harus diulang lagi, begitu seterusnya. Itulah proses. Kemudian fisika sebagai sikap, a way of thinking ya. Jadi dalam proses untuk menghasilkan produk di dalam ilmu fisika, nanti di situ apa namanya, diperlukan ya pemikiran dan kreativitas ya. Tentu di dalam pemikiran dan kreativitas
aktivitas ini ya dibutuhkan sikap ilmiah. Nah, ini menurut Broto Wijoyo yang saya kutip di Indris Sudarwati ya, ada beberapa sikap ilmiah di sini, nanti Anda bisa baca sendiri ya, sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, objektif, sampai kepada sikap futuristik ya. Itu sikap fisika sebagai sikap gitu ya, a way of thinking, yaitu hakikat fisika. Nah, ini cabang-cabang ilmu fisika, kita lihat major branches of physics ya. Jadi ada 3, sebenarnya ada 2. Ini adalah fisika klasik atau fisika klasik ya, klasikal. Kemudian ada relativistik dan kuantum. Keduanya ini, relativistik dan kuantum, ini masuk di dalam fisika modern ya. Jadi sebenarnya ada 2 cabang utama, fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik ini umumnya membahas tentang klasikal mekanik ya, mengenai mekanika, kemudian elektromagnetika, dan ini termodinamika dan statistika mekanika. Sementara fisika modern itu mempelajari kuantum mekanik, kuantum statistik, kuantum elektrodinamik, kuantum field theory ya. Nah, untuk kita nanti kita akan belajar mengenai fisika klasik ini, di mana cakupannya ada di sini ya. Kita akan belajar mengenai mekanika, termodinamika, elektronika ya. Mekanika sendiri dibagi atas beberapa, statistika, dinamika, kinematika, dan kinetik, yaitu cabang ilmu fisika. Kita lihat ya, ini peran fisika dalam kehidupan manusia. Bidang energi ya, saat ini sudah ada negara yang menggunakan sumber energi dari radioaktif ya. Radioaktif ini dari zat yang menghasilkan energi tinggi ya, zat yang tidak stabil seperti uranium, polonium, dan radium. Ini penemunya adalah fisikawan Henry Becquerel, Marie Curie, ya, Curie dan Pierre Curie ya, itu yang mengungkapkan keberadaan zat-zat radioaktif ini. Dan sudah ada negara yang saat ini terkenal menggunakan radioaktif ya, seperti Jepang dan juga Prancis. Bidang energi lainnya, penggunaan panel surya ya, itu konsep fisika yang digunakan adalah efek fotolistrik ya. Ya, di sini penemunya adalah Albert Einstein. Kemudian ada generator listrik ya. Prinsipnya di sana menggunakan induksi elektromagnetik. Jadi ini PLN ya, menggunakan generator listrik, atau generator yang manual, generator kecil yang mungkin Anda punya di rumah. Ya, masih tentang peran fisika pada bidang industri ya. Pembuatan garam ini yang paling sederhana. Di sana ada konsep fisika penguapan ya. Industri pengolahan minyak bumi ya, di sana menggunakan konsep termodinamika ya, untuk penyublingan atau pemurnian menjadi bensin, solar, oli, dan seterusnya ya. Kemudian ada industri pembuatan kayu plywood. Nah, ini kayu yang terbuat dari beberapa lapisan yang diberi dengan tekanan tinggi ya. Jadi prinsip fisika di sana adalah tekanan ini ya. Berikut di bidang kedokteran. Nah, ini juga fisika sangat berperan di sana ya. Penggunaan sinar Rontgen ya, Rontgen. Itu penemunya adalah Wilhelm Conrad Rontgen. Jadi sinar Rontgen ini dari nama seorang fisikawan Jerman ya yang menemukan ya, atau kita kenal dengan sinar X. Di sana menggunakan prinsip fisika, yaitu gelombang elektromagnetik ya, yang bertujuan untuk menampilkan citra bagian dalam tubuh. Kemudian ada tensimeter ya, untuk mengukur tekanan darah.
konsep fisika yang mendasarinya yaitu hukum Pascal, ya. Jadi tekanan itu sama di segala arah. Kemudian yang berikut, sterilisasi alat kesehatan, ya, menggunakan gelombang elektromagnetik, ya. Ini tujuannya karena energinya sangat besar, ya, frekuensinya besar, panjang gelombangnya kecil, itu bisa membunuh kuman-kuman yang ada di alat kesehatan itu. Oke, kita lanjut yang berikut, ya. Di dalam bidang pertanian, nah ini banyak sekali, ya, Anda bisa baca sendiri. Di sini, ya, peran fisika di dalam bidang telekomunikasi, ya, penggunaan serat optis. Ini kecepatan sangat tinggi sekali, ya, di mana sebelumnya menggunakan tembaga yang kecepatan internetnya itu sangat lambat sekali, ya. Kemudian penggunaan gelombang elektromagnetik pada radio, TV, dan handphone, ya. Nah, di sini ada penjelasan, Anda bisa baca sendiri. Itu pertama, penggunaan gelombang elektromagnetik ini diterapkan oleh Guglielmo Marconi, ya, mengirim suara pada tahun 1899, ya. Ini nanti yang akhirnya dinobatkan sebagai penemu radio, ya, Marconi. Kemudian ada John Logie Baird, ya. Ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk pertama kali mengirim gambar, ya, dari London ke Glasgow, ya. Nanti John Logie Baird ini yang dinobatkan sebagai penemu televisi. Ya, di bidang transportasi, ya, ada pembuatan sayap aerodinamik pesawat terbang, ya. Ini di sana ada hukum Bernoulli yang bekerja. Kemudian ada kereta api levitasi magnetik. Nah, ini kereta super cepat, ya. Jadi kereta dengan rel itu tidak ada sentuhan, sehingga gesekan antara rel dengan rodanya itu dapat dikurangi, bahkan mendekati nol, sehingga kecepatannya sangat tinggi sekali. Ya. Di bidang kelautan, nah ini di bidang kita ini, ya, di bidang kita ada beberapa saja. Satu, penggunaan sonar untuk mengukur kedalaman laut. Ya, ini prinsip fisika yang ada yang digunakan, yaitu pemantulan gelombang, ya. Kemudian pemanfaatan gelombang suara untuk menarik ikan. Nah, kalau kita mau mencari ikan bisa menggunakan pemanfaatan gelombang suara, karena ada beberapa ikan yang mampu tertarik dengan frekuensi tertentu, gitu, ya. Ya. Oke, saya pikir itu pembahasan kita pada video kali ini mengenai hakikat fisika dan peranannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Anda bisa memahaminya. Apabila masih kurang, Anda bisa membacanya secara mandiri dari sumber-sumber yang ada. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati.